Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran daring sebagai pemenuhan tugas pada kegiatan uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020. Ini adalah kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa temanmu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Bagus ya, hadir semua. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM. Pimpin doa kita hari ini. Dok siap. Ya. Sebelum belajar mereka berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal an'amta 'alaihim ghairil Amin. Berdoa selesai. Iya, baik. Nah, untuk memberikan semangat kita hari ini, kita tepuk PPK dulu ya. Ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Royong. Bagus. Kalian semangat ya. Baik, anak-anak. Coba Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ada yang ingat? Saya, Bu. Silahkan, apa coba? Hubungan grup dan membuat statement prinsip tentang simbiosis. Oke, betul. Ya, kemarin kita belajar mengenai hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem dan membuat taksonomi pada materi simbiosis. Nah, hari ini kita sudah memasuki kepada tema 5. Tema 3, pembelajaran ke-1. Masih dalam ekosistem ya. Ini kita pada materi keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti harus dapat menganalisis hubungan antara rantai makanan dan jaringan. Kedua, buat sebuah karya dalam bentuk jaring makanan. Nah, yang ketiga, nanti kalian harus dapat menentukan kosakata baru yang nanti akan besar ataupun besar. Nah, dan yang terakhir, kalian akan dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, adapun kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, nanti dalam pelajaran berlangsung, kalian berdiskusi, tanya jawab, kemudian kalian nanti mengamati. Oke, siap? Siap ya? Baik. Nah, sekarang Ibu tanyakan terlebih dahulu. Harus dijadikan deh. Nah, coba sebelum memasuki
pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu. Terlihat ada teks lagu. Terlihat. Nah, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Baik. Nyanyi tentang ekosistem. 1, 2, 3. Dalam ekosistem ada dua unsur Oke, ternyata kalian semangat ya dengan menyanyikan lagu ekosistem. Nah, kenapa kita masih menyanyikan lagu ekosistem ini? Karena kita masih pada tema ekosistem. Nah, siapa yang masih ingat mengenai pengertian ekosistem? Ekosistem? Ya, Bu. Silahkan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda hidup yang mempengaruhi. Betul. Ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dan benda hidup yang saling mempengaruhi. Nah, kita masih berbicara mengenai ekosistem. Jadi, kita akan mempelajari mengenai hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Khususnya itu hubungan antara terhadap jenis makanan mereka, ya. Karena makhluk hidup itu bisa hidup itu apabila mereka mendapatkan asupan makanan, ya, gitu. Nah, baik, coba perhatikan, amati gambar. Apa yang kalian lihat? Tadi burung pipit, burung pipit, burung bakteri dan jamur. Baik, bakteri dan baik. Nah, kalian menemukan rantai makanan, ya. Nah, ini pernah kita pelajari waktu pembelajaran kemarin sekilas mengenai rantai makanan. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian rantai makanan? Ada yang masih ingat? Coba siapa? Ya, Bu. Oke, silakan. Apa itu rantai makanan? Pelajari jaring-jaring makanan. Iya, rantai makanan itu adalah hubungan makan dimakan antara makhluk hidup. Nah, baik. Nah, seperti pada gambar di depan ini, adanya hubungan rantai makanan dari makhluk hidup. Pertama, coba kalian amati. Di sini ada padi ya. Kalian melihat padi? Lihat. Ya, padi itu berada pada posisi yang pertama karena padi adalah jenis tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa pada posisi yang pertama atau menempati tempat yang pertama? Nanti kita bahas. Ya. Nah, padi itu dimakan oleh burung pipit. Burung pipit. Kemudian burung pipit itu dimakan oleh ular. Ular kemudian akan dimangsa oleh burung elang. Dan burung elang nanti akan diuraikan oleh pengurai, ya. Nah, pengurai ini tidak memakan hewan ataupun tumbuhan dalam bentuk hidup, tapi pengurai itu akan menguraikan dalam bentuk hewan yang sudah mati. Nanti kita akan bahas karena itu pelajaran kita hari ini. Nah, sekilas kita sudah pelajari tentang rantai makanan, adanya hubungan ya dalam rantai makanan itu terjadi saling makan dimakan. Kenapa? Karena makhluk hidup itu perlu makan untuk mempertahankan kehidupannya, ya. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu. Coba kalian amati gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar? Saya padi. Melihat padi. Nah, baik. Padi ya. Nah, padi ini menempati posisi yang pertama. Padi disebut produsen. Apakah kalian terdengar asing dengan kata produsen? Asing ya? Kata produsen itu masih terdengar sebagai kosakata yang asing. Nah, kenapa disebut produsen? Gitu. Coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa tumbuhan disebut produsen?
Silakan Kak Azpa. Iya, silakan Kak Azpa. Makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Iya, produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Yang tadi Ibu katakan, kenapa tumbuhan berada pada tingkatan yang pertama atau posisi yang pertama? Karena tumbuhan itu mampu membuat makanannya sendiri. Makanya dikatakan sebagai produsen. Produsen itu adalah menghasilkan atau membuat, ya. Kalau padi menghasilkan apa? Beras. Beras. Kalau tanaman jagung menghasilkan apa? Betul. Kalau tanaman buah-buahan menghasilkan apa? Buah apel. Buah semangka. Buah apa lagi? Banyak ya. Nah, berarti itu ya, karena tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau hewan bisa tidak? Tidak ya. Manusia juga tidak bisa. Hanya tumbuhan saja yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Maka dia berada pada posisi yang pertama atau disebut dengan produsen. Bagaimana mereka atau tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri? Itu dengan cara fotosintesis, ya. Nah, baik. Kemudian tadi dimakan oleh apa? Siapa yang masih ingat tentang rantai makanan yang tadi? Burung pipit. Burung pipit. Betul. Nah, ini ada gambarnya ya. Burung pipit itu memakan padi atau mengkonsumsi padi. Nah, di sini burung pipit sebagai konsumen tingkat pertama atau yang disebut dengan herbivora karena memakan tumbuhan. Siapa yang mau menjelaskan apa arti dari herbivora? Saya, Bu. Silahkan. Hewan yang memakan dari jenis tumbuhan. Iya, pintar. Bagus sekali. Ya, herbivora itu adalah hewan yang memakan dari jenis tumbuhan. Maka dia berada tingkatan konsumen pertama karena yang mengkonsumsi yang pertama kali, yaitu mengkonsumsi dari jenis tumbuhan yang tadi. Tumbuhan pada posisi pertama, kemudian dikonsumsi atau dimakan oleh tingkatan yang pertama, yaitu oleh hewan herbivora. Ya, apakah padi hanya dimakan oleh burung pipit? Tidak ya. Padi juga bisa dimakan oleh ulat, bisa dimakan oleh dari hewan-hewan lain yang termasuk ke dalam jenis hewan herbivora. Ya, betul. Nah, konsumen ini adalah yang mengkonsumsi atau yang memakan, ya. Jadi burung pipit ini berada tingkatan pertama karena dia mengkonsumsi makanan dari jenis-jenis tumbuhan. Oke, sekarang dapatkah kalian menyebutkan apa saja makanan burung pipit selain dari padi? Jagung. Ulat. Ulat bisa, iya, dari biji-bijian ya. Nah, itu betul. Nah, karena pipit itu bisa selain daripada padi. Nah, oke. Kemudian tadi siapa yang masih ingat juga? Pipit dimangsa oleh ular. Nah, ular. Kalian tahu ular ya? Tahu ya? Tahu. Pemangsa hewan lain. Disebut dengan konsumen tingkat kedua. Ya, konsumen tingkat kedua karena dia itu memakan dari jenis hewan lain. Nah, ular ini disebut dengan hewan karnivora. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Apa yang dimaksud dengan hewan karnivora? Ada yang ingat? Iya, silahkan. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging atau dari jenis makanannya adalah sehewan, bukan dari tumbuhan. Nah, makanya ular ini termasuk adalah hewan pada konsumen tingkat kedua atau bisa saja di tingkat ketiga.
yang terpenting tingkat pertama ya, karena yang tingkat pertama harus hewan herbivora. Nah, ular ini nanti memakan jenis seperti burung pipit. Nah, jadi jenis daging-daging atau dari jenis hewan lain. Apakah hanya burung pipit yang dimakan ular? Tidak. Ya, apa saja yang bisa dimakan oleh ular selain burung pipit? Tikus, betul. Orang. Manusia ada ya. Kalau ularnya ular besar itu bisa memangsa manusia. Apalagi kelinci, tikus, apalagi ayam, domba, betul ya. Nah itu. Nah dari jenis hewan lain. Nah tapi ular ini juga masih termasuk hewan yang dapat dikonsumsi oleh hewan yang lebih besar atau tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Nah coba siapa yang memangsa ular ini? Coba yang memangsa ular siapa? Burung elang. Burung elang bisa saja memangsa ular. Karena termasuk juga burung elang itu adalah hewan atau predator ya yang memangsa hewan lain dan disebut dengan konsumen tingkat ketiga ya, yang ketiga kali memakannya. Nah itu, apakah makanan burung elang hanya ular? Tidak. Apa saja selain ular yang dimangsa oleh burung elang? Ayam. Apalagi? Kelinci. Apalagi? Merpati, marmut, betul ya, banyak sekali. Ayam juga. Nah, benar, pintar ya. Anak ibu memang hebat. Kalian bisa mengamati, kemudian menganalisis ya, kemudian dapat menyebutkan juga. Nah, betul ya. Maka di sini elang dikatakan sebagai hewan konsumen tingkat ketiga. Nah, apakah burung elang bisa dimangsa oleh hewan lain? Tidak? Atau hanya burung elang di tingkat tertinggi? Bisa ya? Bisa dong. Sama biawak. Betul. Bisa dimangsa oleh biawak juga ya. Nah, jadi itu rantai makanan itu bisa sepanjang apapun ya. Kalau di alam itu banyak sekali hewan pemangsanya gitu ya. Nah, jadi konsumen itu nanti bisa ada konsumen tingkat keempat, kelima dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, baik. Tadi ketika elang itu mati, itu bisa diuraikan karena pengurai itu adalah hewan yang bisa menguraikan tapi dalam bentuk hewannya sudah mati ya atau bangkai. Tahu kalian bangkai? Tahu. Pernah kalian melihat bangkai? Nah, pernah. Bangkai apa yang pernah kalian lihat? Gogok. Ayam. Gogok. Ya, gogok anjing ya. Kucing, baik. Sip. Nah, kalau bangkai itu lama-kelamaan, itu tergeletak di tanah kan, ya. Lama-kelamaan bisa bagaimana? Tanahnya bisa jadi subur. Menghilang, tanah dapat subur. Betul ya, karena diuraikan oleh dekomposer. Nah itu pengurai. Salah satu tugas pengurainya adalah menguraikan makhluk yang sudah mati yang diuraikan oleh pengurai itu bisa dikembalikan ke alam sebagai nutrisi pada ekosistem ya. Jadi apakah kalian melihat perputaran? Ya, balik lagi, betul adanya perputaran karena tanah bisa menyuburkan tumbuhan. Ya betul, tanah yang gembur itu bisa menyuburkan tumbuhan. Nah nanti tumbuhan dimakan lagi oleh konsumen tingkat pertama, dimakan lagi oleh konsumen tingkat ketiga, tingkat keempat, diuraikan lagi, dikembalikan lagi ke tanah, berarti adanya siklus ya dalam rantai makanan di sebuah ekosistem. Artinya di sanalah terjadinya hubungan itu ya. Artinya harus seimbang, itu harus seperti itu ya. Nah, baik. Coba kalian diamati. Pengurai itu ada apa saja sih jenis pengurai di dapat? Bakteri. Ada bakteri, kemudian ini ada apa? Cacing. Itu cacing. Bakteri, jamur. Nah, itu jenis-jenis dari pengurai. Pengurai itu adalah hewan-hewan kecil ya, tapi manfaatnya besar
ya, mengurai itu. Nah, sekarang angkat tanganmu. Coba lihat si Endut sudah mengangkat tangan. Adakah yang mau menyimpulkan materi tentang rantai makanan? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silahkan simpul. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer pengurai. Iya, bagus sekali ya. Tadi sudah dapat menyimpulkan mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan, dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Urutan tertentu itu adalah produsen, konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, ketiga, dan sebagainya ya dalam suatu rantai makanan. Di mana ada peran sebagai produsen dan betul ya. Jadi terima kasih ya sudah mau menyimpulkan pelajaran ini. Nah baik, sekarang amati gambar lagi. Coba kalian amati gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar? Sawi. Apa? Sawi. Belalang. Pipit. Burung pipit. Belalang. Iya. Sepatu. Sepatu. Wah. Belalang. Nah, Belalang. apakah gambar ini sama seperti makanan tidak? Sama, betul. Tapi ini lebih kompleks, betul tidak? Lebih kompleks karena panahnya banyak. Ada yang dari sini ke sana. Nah, apa sih maksudnya Ibu? Ini panahnya kok banyak begini? Nah, tadi kan Ibu sudah tanya. Selain daripada ular memakan burung pipit, ular mangsa tikus, Bu. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini hubungan dari rantai makanan itu kepada jaring-jaring ini. Coba kalian lihat. Kita amati ya. Coba kita ambil belalang. Kalian melihat belalang? Melihat. Belalang bisa dimangsa oleh apa? Burung pipit. Burung pipit. Belalang pun bisa dimangsa oleh Katak. katak. Betul. Katak bisa dimangsa oleh Burung elang. elang. Burung pipit yang tadinya memangsa bisa dimangsa oleh Burung elang. elang. Kemudian dari atas ada tikus nih. Tikus dimangsa oleh burung Elang. ya. Kemudian tumbuhan pun sama ya. Sawi itu bisa dimangsa oleh ulat, bisa dimangsa juga oleh tikus, bisa dimangsa juga oleh belalang. Nah, itu ya. Jadi ada hubungannya yang lebih kompleks. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan ini. Ya, ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi kumpulan dari rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau di alam yang sesungguhnya ekosistem itu seperti ini, kompleks sekali ya. Nah baik, sekarang siapa yang mau menyimpulkan mengenai jaring-jaring makanan? Yuk, siapa yang berani? Dia mau menyimpulkan makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rangkaian makanan yang siklus saling berhubungan satu sama lain. Jadi disimpulkan rantai makanan menjadi bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas. Iya, betul. Dapat memudahkan jaring-jaring makanan itu gabungan rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan rantai makanan menjadi bagian dari jaring-jaring makanan. Yang tadi kan rantai makanan dalam ekosistem sawah itu bagian dari jaring-jaring makanan, ya. Karena hubungan saling makan dimakannya itu kompleks, bisa oleh hewan apa saja, ya. Dan terbentuklah siklus. Nah, baik. Sekarang coba. Tadi kalian menemukan banyak kata-kata seperti produsen, konsumen, ya. Nah, di sini ada. Coba kalian amati kata-kata di bawah ini. Manakah yang merupakan kosakata baru bagimu? Ada kata baru? Ekosistem. Ekosistem. Energi. 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 Apalagi? Sistem. Energi. Sistem energi. Baik. Nah, menurutmu ini kata-kata yang baru ya?
karena konsumen lebih ke ilmiah. Nah, kemudian tapi kita harus tahu dan kita harus dapat mengartikan kosakata baru itu untuk menambah wawasan kita, untuk memudahkan kita dalam membaca sebuah bacaan atau membaca sebuah teks. Nah, karena nanti ya kalian juga akan mencari pokok pikiran dalam sebuah teks non-fiksi. Kalau teks non-fiksi itu pasti banyak sekali kosakata yang bersifatnya ilmiah seperti ini ya. Kosakatanya pasti baru menurut kalian. Tapi ada cara ya yang bisa kita lakukan untuk menemukan arti dari kosakata baru. Nah, harus ya kita itu belajar, harus bisa mencari, menemukan, mencari informasi baru, ya, menambah wawasan kita sebagai anak bangsa. Oke, baik anak-anak. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan arti dari kosakata baru? Nih, kalian dapat mencari kosakata baru itu pertama bisa dengan menemukannya di kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia tapi ya. Nah, kalau kamus biasanya kita temukan di mana? perpustakaan. Di perpustakaan ya. Nah, oke. Pasti karena kita sedang pandemi, kemudian kita berada di rumah, perpustakaannya juga tidak ada, kamusnya juga tidak ada. Kita cari alternatif lain ya. Selain dengan cara mencarinya di kamus, kalian dapat melakukan selancar di internet. Kalian punya gawai kan? Nah, gawai kalian itu manfaatkan menjadi bahan kalian sebagai pencari informasi ya, mencari informasi baru dari gawai kalian. Gunakan gawai kalian dengan hal-hal yang positif ya, tidak hanya main game ya, tidak hanya melakukan chat, tapi kita juga gunakan untuk mencari informasi kita, menambah wawasan kita ya, dengan cara tadi menemukan kosakata baru, kita bisa menggunakan gawainya. Nanti kalian tinggal klik saja ya, berselancar ini, klik saya mau mencari energi, klik saja energi, nanti akan muncul. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kalian cari di link, nah linknya kbbi.id, nah nanti ada ya. Jadi kamusnya datang sendiri di HP kalian. Kalian tinggal cari apa yang mau kalian cari kosakata barunya. Kalau energi, tulis saja energi, langsung nanti kalian akan muncul ya. Ini energi sudah ada ya, kemampuan untuk melakukan kerja atau daya atau kekuatan tuh. Berarti kita sudah tahu arti dari kosakata baru. Nah, jadi untuk menemukan kosakata yang dianggap masih baru itu atau terdengar asing bagi kalian, kita dapat mencarinya melalui kamus besar bahasa Indonesia atau lancar di internet. Nah, kenapa Ibu menjelaskan mengenai kosakata baru? Karena ini penting buat nanti kalian mengerjakan lembar LKPD, karena kalian harus menemukan pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi yang dimana nanti terdapat banyak kosakata-kosakata yang mungkin menurut kalian masih baru. Untuk memahami paragraf tersebut, untuk memudahkan kalian, maka kalian harus mencarinya dengan cara menemukan di kamus besar ataupun berselancar. Nah, dengan mengetahui kosakata baru dapat memudahkan kita untuk memahami dan menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Seperti pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kalian akan mencari atau menemukan pikiran dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran itu sama dengan gagasan utama. Nah ya, kita belajar dengan gagasan utama. Nah, siapa yang masih ingat mengenai gagasan utama? Dan adalah inti dari pembicaraan pada suatu paragraf. Iya, gagasan utama itu sama dengan pokok pikiran, yaitu inti dari pembicaraan pada sebuah paragraf. Nah, kita dapat menemukan pokok pikiran itu, dapat kita temukan di awal, di tengah, atau di paragraf, ya. Nah, itu. Nah, nanti kalian diharapkan mampu menemukan pokok pikiran dari teks non-fiksi, ya. Nah, di sini ada contoh Ibu tes, ya, salah satu orang dari kalian. Coba, siapa yang masih ingat, yang masih dapat menemukan pokok pikiran atau gagasan utama dari sebuah teks, siapa?
Siapa yang mau? Iya, silahkan. Ya. Coba dibaca dulu. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat kedua dimakan oleh hewan konsumen Nah, oke, Asia. Sekarang tentukan apa pokok pikirannya. Makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Oke, betul ya. Itu berarti berada di awal paragraf ya, pokok pikirannya. Nah, berarti kalian ingat mengenai gagasan utama. Sama ya, nanti kalian diharapkan juga dapat menemukan pokok pikiran dari teks dan fiksi yang akan kalian kerjakan di LKPD. Nah, baik anak-anak, kita sudah pada akhir materi. Coba siapa yang mau menyimpulkan, menarik kesimpulan dari semua kegiatan pembelajaran kita? Jadi ya Bu. Kesimpulannya adalah dalam ekosistem terjadi hubungan antara makhluk hidup dalam Ya, agak dekat Teh Kansa. untuk dapat memudahkan mencari pokok pikiran dari suatu paragraf seperti kosakata berikut. Oke, nah Teh Kansa tadi sudah menyimpulkan ya mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa dalam ekosistem itu terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda tak hidup, kemudian di dalam ekosistem juga nanti terjadi adanya hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan yang saling mempengaruhi ya. Kemudian dapat disimpulkan pula tadi bahwa untuk memudahkan kita mencari kosakata baru, kita dapat menemukannya dengan membuka kamus bahasa Indonesia atau dengan berselanjutnya internet. Nah, nanti kalian dapat menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, nanti setelah tatap muka kita selesai, nanti kalian ada tugas mandiri yang dikerjakan secara asinkronus ya. Pertama, kalian akan mengerjakan lembar LKPD, yaitu nanti kalian akan mengerjakan LKPD, Ibu akan share di WA group lembar LKPD-nya. Kemudian kalian juga akan melaksanakan atau mengerjakan lembar evaluasi, yaitu nanti Ibu akan kirim link Google Form-nya, nanti kalian bisa klik linknya, nanti kalian tinggal isi menggunakan gawai kalian, dan kemudian nanti juga kalian akan mengisi lembar penilaian diri ya, atau penilaian sikap. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya atau materi besok, kita mempelajari mengenai perubahan pada jaring-jaring makanan ya. Kita lanjutkan mengenai jaring-jaring makanan hari ini itu dengan kegiatan besok, yaitu masuk ke perubahan jaring-jaring makanan. Dan kemudian nanti juga ada materi tentang memperagakan gerak tarian daerah. Nah, ada yang suka menari? Ada yang suka menari? Kalian suka menari ya? Wanita pasti suka menari. Nah, besok kita akan belajar mengenai tarian-tarian daerah tersebut. Nah, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau merefleksi terlebih dahulu. Nah, yang mau menjawab ya, pembelajaran apa yang menarik bagimu? Bu, Silahkan. saya dapat memahami bagaimana proses terjadinya jaring-jaring makanan. Oke, itu menarik bagimu ya. Oke, kedua nih, bagaimana perasaanmu pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Senang? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Baik. Nah, anak-anak, kita sudah pada penghujung pembelajaran kita hari ini pada tema ekosistem, pertimbangan ekosistem ya.
Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau mengingatkan bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian karena kita masih berada pada status pandemi ya. Virus corona masih menyerang negara kita. Maka kalian harus pertama menjaga jarak. Rajin apa? Cuci Tangan. kemudian menggunakan sabun, menggunakan masker juga ya kalau pergi keluar ya, gunakan masker kalian, jaga jarak, dan yang paling utama adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya imun kita kuat. Nah, anak-anak, baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. KM untuk berdoa. Siap. Ya, siap. Belum pulang mari kita berdoa dulu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.